gimana kabarnya Sobat Healthies? Nah, kali ini podcast Ngobras kita lain dari konsep sebelumnya. Mimin akan mengajak Sobat Healthies untuk ikut melihat dan mempraktekkan gimana sih caranya membuat PMT yang unik, sehat, dan kreatif. Kreatif mengolah sumber protein hewani dan sayuran. Nah, langsung saja yuk disimak ya Sobat Healthies. Cara metiknya di ujung. Jadi daun mudanya ya. Kenapa begitu Mbak? Kelor ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya Mbak Dita? Ya, ini salah satu jenis tanaman pangan yang kaya dengan asam amino. Itu juga bagus untuk pertumbuhan. Oke. Asam amino ya. Jadi untuk perkembangan otak bisa nggak? Bisa. Bagus. Tetapi ya. Ini asam aminonya dari tumbuhan. Jadi harus dibarengi dengan konsumsi protein hewani ya. Karena yang terbaik tetap protein hewani itu. Jadi kita nanti olah bersama daging-dagingan. Karena memang ini daun kelor ini cukup banyak ya, tersedia di dan mudah didapat ya. Mudah didapat. Nah, kemudian kalau yang warna-warna ungu ini sebenarnya apa sih Bu Ayu atau Mbak Dita? Mungkin bisa menjelaskan ini apa? Bunga telang yang bunga telang viral ya akhir-akhir Oke, warnanya ungu ya. Ungu, memang ungu. Antioksidannya itu tinggi sekali. Jadi kita akan campurkan juga ke dalam olahan yang akan kita buat hari ini. Oke ya, sahabat Healthies, perlu kita informasikan. Nah, saat ini tuh kita mau lagi praktekin nanti membuat salah satu menu ya Mbak ya. Betul. Menu PMT. Nah, ini kita dipandu oleh salah satu ahli gizi juga. Wah. Dan di sampingnya juga ada Bu Kabit ya, Bu Wahyu. Nah, ini lagi metik-metik. Tadi ada daun kelor, kemudian saat ini tuh ada daun telang. Betul, begini bunga caranya. telang. Bunga telang. Caranya gini ya, betul ya. Jadi bunga telang itu adalah salah satu pewarna alami ya Mbak ya. Betul, iya. Juga ada nilai kandungan gizinya nggak sih Mbak Dita? Ini antioksidannya tinggi banget Mbak. Oh, jadi gitu. Ini bagus. Untuk minuman bisa, untuk makanan juga bisa. Oh, jadi bisa dipakai. Ini kan nanti kalau diolah bisa timbul warna seperti itu ya. Betul. Dari warna tersebut bisa dipakai untuk membuat apa ini menjadi tampilan menarik ya, cantik menarik, ya. Iya. Apalagi warnanya ungu nanti. Daripada ungu memakai ya? pewarna buatan pewarna buatan Ibu ya, mending yang alami seperti ini gitu. Ini juga mudah tumbuh ya. Ini sangat mudah tumbuh karena memang aslinya ini bukan tanaman pangan, ini tanaman liar gitu. Oh, tanaman liar. Kalau zaman dulu lebih dikenal sebagai pakan ternak, tetapi sekarang ternyata manfaatnya itu besar. Oke. Kalau ini apa? Tanaman apa Mbak Dita? Ini bayam Brazil Ibu. Oh, bayam Brazil ya. Jadi kalau bisa dilihat itu ini hampir mirip kayak yang dibuat salad-salad gitu ya Mbak Dita ya. Iya. Ini bisa dimakan mentah, dimasak juga bisa, direbus, Wah, mungkin ditumis. mau coba. Oh ya, nanti aja ya. Nunggu diolah. Pasti kita akan coba ini nanti ya. Nah, nanti ini rencananya mau dibuat apanya ini Mbak Dita? Kita buat untuk isian dimsum juga. Oh, Terus dimsum. nutrisinya apa? Kenapa Jadi kok yang memilih sayuran ini? hijau kan, sayuran hijau itu kan bagus juga untuk anak-anak ya. Terutama yang nggak doyan sayur, kenapa kita sembunyikan sayurnya biar asupan sayurnya itu Masuk ya. masuk. Iya, ke betul. balita. Itu adalah PR ibu-ibu kalau kita mau mengolah sayur ya. Gimana caranya agar anak ini mau makan sayur. Nah, ini bayam Brazil dan ini informasinya, ini penanamannya mudah sekali ya Mbak Dita ya. Gampang banget. Gampang banget. Tinggal ditanam biasa gitu aja udah tumbuh. Ini bisa untuk lalapan gitu ya Mbak? Bisa dipecel enak Oh, itu. dipecel. Tapi kan kalau anak-anak pecel nggak begitu Suka. Jadi akan kita kreasikan menjadi olahan. Iya. Sudah ada bunga telang, ada bayam Brazil, ada daun kelor. Ya. Nah, kita olah ini nanti jadi apa? Kita akan berpindah ke dapur. Oke? Ayo. Ya, Sobat Healthy, setelah tadi kita dari kebun, saat ini kita sudah berada di dapur dan kita akan mengolah salah satu menu yang bisa dijadikan PMT. Nah,
Ini bisa dijelaskan Mbak Dita, di meja sini tuh ada apa aja, kemudian kandungannya seperti apa, dan kenapa menggunakan menu-menu yang ada di meja ini? Ya, jadi kita akan membuat olahan PMT berupa menu dimsum. Dimsum. Dimsum itu kan banyak yang jenisnya, dan kita memang akan membuat beberapa jenis olahan dimsum itu Ibu. Salah satunya siomay. Banyak disukai anak-anak Iya, ini ya. disukai anak-anak. Biasanya kan rasa-rasa gurih itu juga ini anak-anak banyak yang suka ya. Iya. Jadi kita akan membuat siomay, dumpling, sama kumis naga. Nah, uniknya walaupun olahannya itu ada 3, itu resepnya tetap satu. Jadi kita nggak akan ribet ya. Jadi kita akan membutuhkan daging ayam. Ini daging ayamnya bagian apa Mbak? Bagian dada aja. Bagian dada. Bagian Kenapa bagian dada. dada? Itu karena lebih banyak dagingnya. Bukan karena lebih kayak nutrisi atau kandungannya Sama apa ya? aja Sama kalau aja ya? kandungan gizinya sama Oke. aja. Lalu kita akan kombinasi dengan pada ikan. umumnya. Oh, Ini kan kakapnya. Protein hewan. Iya. Jadi wajib harus disisipkan ya. Iya, harus ada. oke. Untuk PMT itu harus ada protein hewani. Kita akan menggunakan 2 jenis protein hewani di sini, daging ayam dan ikan kakap. Jadi kalau Ikan apa menggunakan itu, Mbak? ikan kakap, Ibu. Oh, ikan Atau bisa kakap. diganti ikan lain asalkan dagingnya berwarna putih. Seperti tenggiri, ya, ikan kakap gitu. Ikan barakuda itu bisa dipakai. Ikan lele. Boleh, lele Boleh ya? boleh. Oh. Cuma dia kan dari air tawar, tapi juga bagus. Oke. Terus? Dan selain ada sumber protein hewani, Nah, baru itu akan kita bumbui. Jadi prinsip dari resep dimsum ini adalah daging yang dibumbui dan diikat serta ditambah sayur. Ya, dibumbui dengan apa dagingnya? Ini ada bawang merah, bawang putih, garam, merica, terus saus tiram, sama yang nggak boleh lupa adalah minyak wijen gitu aja. minyak wijen ya. Untuk aroma itu. Aromanya. Jadi ya. khas dimsum itu kan selalu ada bau-bau Cina ya, ini minyak wijennya Minyak ini. wijen ya. Ya, ini Itu bumbu. es batu. Nah, ini adalah pengikat dari dimsum kita. Jadi pengikat itu dari tepung tapioka ya atau kanji. Terus ada es batu. Kenapa pakai es batu? Biar dagingnya nggak ambiar. Jadi ini ya ambiar. tips dan trik membuat Padat gitu, olahan Mbak, ya? olahan dimsum itu harus menggunakan teknik yang namanya teknik rantai dingin. Rantai dingin itu artinya dari awal kita mau memblender daging sampai mau mencetak itu harus dingin betul. Ya ini tadi ini Dari masih suhu dingin ya, ini dingin dari ya, freezer dikeluarkan. ya, baru. Nah, itu untuk menjaga suhu dinginnya tetap dingin Terjaga kita ya. ini Bu, kita membutuhkan es batu. Jadi ini ada kulitnya. Ya, ini kulitnya nanti yang akan kita pakai. seperti pada umumnya ya. Ya, ada kulit dimsum, ada kulit pangsit, 2 jenis ya. Cara Kalau mendapatkan apa ini? ini kita beli aja Ibu. Bisa ya, Gitu. banyak ya, Untuk tersedia pemula, ya. untuk Iya. pemula lebih baik kulitnya beli aja. Gitu. Jadi lebih praktis. Bedanya kalau kulit pangsit ini lebih tebal ya, jadi akan kita pakai untuk kumis naga ini dirajang halus seperti Kumisnya itu nanti ini. ya. Iya, jadi kumisnya, kumis naga. Atau kalau biasanya kita bilangnya bola rambutan ya. bola seperti Oh, itu. bola Saya kriuk rambut. gitu Pak ya. Nah, Oh, nah ini ini selain sumber protein hewani di Iya. sini juga ada sayur-sayuran dari Sayur, pekarangan sayur. yang telah kita panen tadi. Komplit gitu ya. Komplit. Jadi Betul. memang harus komplit. Kenapa? Karena memang kandungan gizinya dibutuhkan untuk Iya. anak-anak di masa pertumbuhan ya, Mbak ya, gitu. Nah, ini ada apa aja tadi Mbak Dita? Ada bunga telang. Ya, tadi kita sudah Hasil panen. panen ya. Hasil panennya bunga telang, ada daun kelor sama bayam Brazil. Oke. Biasanya kan kalau dimsum yang reguler yang kita beli-beli di pasar itu kan hanya ada wortel sama ini labu siam. Labu siam. Tapi kita akan Oh iya, tambah saya baru dengan tahu ternyata dimsum itu juga ada labu siam ya, Mbak. wajib ya, sayuran yang wajib dipakai untuk dimsum itu adalah labu siam. Ini fungsinya agar dimsumnya itu tetap juicy, tetap kenyal, nggak kering ketika disimpan lama di kulkas atau di Rahasianya freezer. ini, pakai Rahasianya labu di siam. sini. Tidak boleh ditinggalkan ya berarti. Iya. Oh, oke. Ini kan harganya murah, rasanya tawar dan menambah nilai gizi juga nanti. Oh. Jadi bagus untuk Paket komplit kalau memang Iya. dinilai untuk masa pertumbuhan anak itu, jadi ada tadi sumber sumber Protein hewani, ada di sini ada juga sayur-sayurnya sayurnya. gitu. Nah, biar sobat healthy nggak penasaran kira-kira nanti diolahnya itu seperti apa. Nah, ini kita langsung saja di pengolahan sumber protein hewaninya Mbak ya, nanti ya di sana ya. Kita olah jadi dimsum. Oke.
Ini bayam. Ini lagi Basil. proses apa nih Mbak Dita? Ini merajang sayur-sayuran yang akan kita masukkan ke dalam dimsum ya. Loh, Sayurannya berarti ini tadi tawa. ini kan udah di blender ya? Ya, ini sudah daging yang sudah dichopper dengan aneka bumbu dan es batu ya. Dan sayurnya itu tidak boleh ikut dichopper karena nanti dia hancur. Jadi cara menyesuaikan nanti ditabur aja gitu di sini. Iya, dicampurkan aja. Termasuk labu siam juga akan kita campurkan bersama sayuran ini, sayuran dari pekarangan ini. Oke. Jadi kita masukkan ini ya. Masukkan sayur-sayurnya Yang wajib tadi ya. ada adalah manisa. Manisa. Iya. Oke. Jadi rame ya nanti itu Mbak ya. Iya betul. Ini perbandingannya Mbak Dita? Ini 1 kilo daging, manisanya bisa pakai 1 yang besar begini. Terus tepung tapioka? Tepung tapioka, nah ini juga salah satu rahasia bikin dimsum yang sukses. Itu tapiokanya 20% dari berat daging. Oh, Jadi kalau misalkan adonan dagingnya 1 kilo, 20%. 1 kilo itu bisa 800 gram ayam, 200 gram kakap, terserah ya. Pokoknya 1 kilo berarti tapiokanya 200 gram. 200 gram. Kalau tidak sesuai dengan Takaran itu Takaran boleh. itu Kalau enggak, misalkan maksud lebih saya- dari itu berarti dia lebih ke rasa tepung, Ibu. Oh, Ya sudah saya coba. nggak sama. rasa dagingnya Iya, ya. rasa cilok bisa-bisa. Oh, Terus kalau kurang dari itu bisa, tapi harganya nanti terlalu mahal, kurang ekonomis. perbandingannya Itu sudah pas. Berarti Mbak Dita 20%. ini kan sudah ada banyak sayur ya. Mm-mm. Masih dibutuhkan wortel nggak sih? Kayak dimsum Iya, sama biar pada cantik, umumnya? biar cantik kita nanti pakai wortel taruh bagian sebagai atasnya, topping aja. toppingnya. Betul. udah nggak sabar ini. Cepet mana wortelnya? Nanti Iya, ya, Ibu, wortelnya ketika ada. dibuat Ketika topping sudah ini. kita cetak Oh, baru begitu. kita berikan topping wortel. Oke. Nah, Mbak ini Amel bisa ini. Saya Ya. kalau ngolahnya nggak bisa Bu. Makannya ya kita Makanya yang bisa. cepet Nah, ya. Yang saya takutkan nih Mbak Dita, ini kan kelihatan rajangannya kan Kapas. mungkin kurang halus atau gimana ya. Nah itu nanti si kecil tuh biasanya agak gimana Dipilih, sih? iya. Dipilih ya. enggak masalah Nggak biasanya masalah kalau ya. anak kecil karena Karena dia udah di rasanya dalam ya. udah match gitu iya. ya. Nggak Terus, bisa dipilah-pilah ya. Heeh. Jadi cara mengisinya ini mudah aja, langsung kita isikan ya seperti ini. Nah, ini juga jadi tips, pastikan tinggi daging ini adalah sejajar dengan kulitnya. Terus ini agak ditekan-tekan seperti ini. Kenapa harus sejajar? Ini biar dia nggak kering ketika sudah matang nanti ya. Kulitnya tidak kering, jadi tetap lembut nanti ini. Tuh. Nggak ada yang nongol ya. Iya, kalau misalkan kesulitan membentuk itu bisa memakai bantuan cetakan, Ibu. Cetakan talamnya di sana. Ya, nanti kita Cetakan tinggal ngisi-ngisi Iya. gitu ya. Tinggal dikasih wortel atasnya ya. Boleh nyoba? boleh monggo Ibu. mungkin. Ini kita bikin siomay ya. Siomay Siomay dulu. bentuknya seperti ini. Nah, ini harus sejajar dagingnya dengan Jadi, kulitnya. Agar olahan PMT itu nggak monoton itu aja. Nah ini adalah salah satu kreasi menu ya Bu Wahyu ya. Iya. Yang bisa ini dipakai oleh teman-teman posyandu mungkin nanti Bu ya. Iya, betul-betul. Oh begitu. Jadi biasanya kan kadang teman-teman posyandu mungkin itu kayak Bingung nggak ya? ada ide gitu. bingung Bikin ya. apa lagi nih ya, gitu yang cocok di lidah anak-anak yang bisa diterima tapi kaya akan nutrisinya gitu. Apalagi model kayak gini ya, kayak ke Korea-Koreaan ya. Yang Ya, anak-anak lagi suka, viral. lagi viral ya. Betul. Ini adalah contoh ya. Nah, Gimana ini ya? Ya, kalinya Memang sama beda yang memasak tangan-tangannya. kalau ada momen-momen aja. Iya, makanya gitu ya. bisa dibantu dengan cetakan talam sebenarnya. Nanti kita pakai cetakan talam juga. Angkat tangan sudah. Ya, ini Ibu, ini versi yang digoreng. Kita sebut ini dumpling ya. Kalau ini Dikukus. Iya. Oh. Mungkin bisa dicoba Ibu Wahyu membuat yang versi dumpling ya. Jadi sebenarnya ini praktis banget, satu adonan bisa menjadi aneka Beberapa, olahan. ya. Ini juga sebenarnya bisa dijadikan nugget, rolade. Ide jualan juga bisa sepertinya ya. Iya Ibu, saya juga sudah lama jualan seperti ini. Jadi frozen food bisa. Oh. Kalau kumis naga tinggal kita masukkan ke sini ya. Tinggal kita jatuhkan ke kulit pangsit Iya, seperti bola ini. rambutan ya Mbak ya. Iya. Kalau banyak dikenal. Ya, udah ngiler semua toh. Ini mah bukan cuma anaknya yang doyan, ibunya juga doyan. Ini bisa rebutan nanti ini. Ya,
ternyata hanya dengan satu menu tapi bisa dikreasikan berbagai macam bentuk. Iya. Oh, Ada gitu di caranya. Siomay. Ini apa Mbak? Dumpling, yang ini dumpling, ya. yang ini kumis naga. Kumis naga. Ini aja. Jadi ini dikukus, kalau ini kita goreng gitu aja. Kukus, goreng, goreng. Iya. Nah, Sobat Healthies, setelah nanti adonan ini sudah kita masukkan ke kulit ini, kemudian nanti kita bagi, ada yang dikukus, ada yang digoreng. Nah, seperti apa nanti matanya? Nah, nanti kita selipkan untuk Sobat Healthies. Nah, terakhir nih Bu Wahyu, dari acara kita ini tadi mulai dari tadi memetik berbagai macam sayuran, kemudian sampai di sini nanti kita memasak juga, kita ada sumber protein hewani. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan di sini? Ya, yang pertama kita jangan sampai punya lahan tidur ya. Kita tadi sudah ke kebun, ternyata banyak yang bisa kita manfaatkan. Tadi ada bayam Brazil yang mudah ya, daun telang, terus yang sudah tidak asing lagi kita juga kelor. Dan kalau ada lahan lagi sebenarnya kita bisa budidaya lele kok ya. Ya, mudah sekali. Jadi kita dapat manfaatnya, juga bisa dapat pemberdayaan ekonomi ya. Dari sini kita sedikit ya dapat ilmu bagaimana kita bisa membuat olahan tadi yang dari pekarangan sendiri dijadikan menu sehari-hari untuk nggak mahal kok ternyata ya. Sehat dan bergizi, nggak mahal kok ya. Nggak ada bahan-bahannya juga mudah didapat gitu. Itu sih yang bisa kami semangati untuk teman-teman semua, bisa kita coba ya, kita coba berikan yang terbaik untuk keluarga kita, terutama anak-anak kita. Oke. Kalau dari Mbak Dita sendiri, Mbak Dita, dari tadi ini kita menjelaskan, nah sebenarnya kenapa kemudian ini penting untuk nutrisi, khususnya nutrisi kecil. Iya, sama sih saya kayak Bu Wahyu. Jadi sebenarnya tanaman yang saya tanam di pekarangan ini gampang banget gitu loh. Saya itu kan punya anak kecil ya, jadi saya sengaja memilih tanaman sayur itu yang sekiranya tanam sekali tapi panennya berkali-kali. Tanam sekali, panennya berkali-kali. Itu kan bisa dari tanaman kelor nih, kayak tadi Bu Wahyu yang petik itu. Terus bayam Brazil ini tanam sekali aja, dia bisa panen berkali-kali. Kalau misalkan sudah tua tinggal tancepin batangnya, tancepin lagi, dia tumbuh lagi. Apalagi bunga telang itu sama sekali tidak ada perawatan khusus sih Bu. Jadi dia benar-benar wah luar biasa pertumbuhannya. Kita ini. Ini tips yang mungkin sedikit informasi ya buat sobat-sobat Healthies yang di sana. Jadi seperti Bu Wahyu yang disampaikan tadi, bahwasannya sebisa mungkin kalau kita punya lahan luas atau pekarangan itu, nah kita tanamlah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nggak harus luas sih Mbak. Nggak harus lahan ya, bisa. Bertanam dalam pot juga bisa. Polybag ya. Nah ini bisa jadi olahan yang sehat dan bergizi. Nah Sobat Healthies, itu tadi kegiatan kita hari ini. Nah podcast dengan tema apa lagi yang nanti akan kita berikan dan kita sosialisasikan, kita tunggu ya tema selanjutnya. Sekian dari kami, saya Amelia Subandi mewakili yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.